Desa Sungai Kupah, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kuburaya, Provinsi Kalimantan Barat. Secara geografis, destinasi ini dilewati garis khatulistiwa yang terletak antara 109 derajat 10 menit 8 detik bujur timur sampai 109 derajat 10 menit 40 detik bujur timur dan 0 derajat 1 menit 36 detik lintang selatan sampai 0 derajat 2 menit 8 detik lintang selatan, dengan luas kawasan yang dikembangkan yaitu 7.500 km. Kondisi lingkungan dan sosial budaya masyarakat Desa Sungai Kupah saat ini sedang dikembangkan sebagai destinasi ekowisata Telok Berdiri. Desa Sungai Kupah, sebuah kawasan pesisir yang tidak hanya memukau dengan keindahan alamnya, tetapi juga menjadi simbol penting pelestarian lingkungan. Di sini, keanekaragaman hayati bertemu dengan kearifan lokal, menciptakan harmoni antara manusia dan alam. Dengan pendekatan konservasi, kawasan ini terus dijaga dan dimanfaatkan secara berkelanjutan. Peran masyarakat setempat menjadi kunci dalam menjaga keberlanjutan sumber daya pesisir untuk generasi mendatang. Dalam video ini, kita akan berbicara dengan Bapak Usmar Ali, salah satu nelayan yang ada di Desa Sungai Kupah, untuk menggali lebih dalam tentang perjalanan Desa Sungai Kupah menuju konservasi pesisir yang lebih baik. Jadi sini ada pembibitan mangrove juga. Ini sebelah sana di tempat pembibitan. Jadi tapi di sini rutin sih penanamannya dari mahasiswanya, kadang dari ini kan juga adik salah satu adik ladang mendapat penghargaan dari Bapak Tahu itu karena penanaman mangrove pakai digital. Jadi kita penanaman mangrove itu rutin dari masyarakatnya, karena juga kita di sini itu ada namanya Pokmaswas. Pokmaswas itu menjaga pengairan di sini ini, yang sungai lah itu istilahnya itu kan, jadi nyetrum, penebangan pohon. Jadi Maswas itu masyarakat di sini, tapi dia kayak organisasi, ada sekretaris, ada bendahara, ada ketua. Jadi fungsi dari organisasi itu untuk mengedukasi masyarakat ya? Salah satunya itu juga mereka kayak polisi masyarakat lah gitu, untuk mengingatkan oh ini tidak boleh nebang pohon, ini tidak boleh. Jadi kalau untuk menangkap itu bukan kapasitas kami ya, cuma kita komunikasi dengan aparat tertentu, misalnya dari yang di TPI, polisi, hutanan, atau polisi airut, itu komunikasi kita di sini. Karena kalau kita muara ini kan banyak hal yang kadang-kadang orang mati jenazahan dari ke sini, jadi banyak yang diurus lah kalau di muara. Kalau untuk aktivitas masyarakat sekitar ini kita nelayan. Jadi maka juga kemarin juga dari KKP dari Kompas TV nanya juga tentang mangrove. Saya bilang kami masyarakat sini pasti menjaga mangrove, karena kalau kami menanam mangrove otomatis mau kepiting mau apa kan kesini ini barang-barang ini. Maka kemarin salah satunya saya kan jadi ya buku kepiting lah kan, lain buku kepiting dulu basicnya saya itu kepiting, ya, wawancara juga lah sambil ngambil video buku kepiting. Untuk pemanfaatan selain mangrove ya tadi ini, selain hanya untuk dia menjaga daerah pesisir tadi itu ada abrasi ya pasti ya. Karena di sini kita ini kan ombaknya gede kan bulan 12. Jadi kalau di sini lumpurnya pasti naik ke atas. Jadi kalau kita penanaman itu yang sering itu kita di dalam pipa. Cuma kan nanti ini kan lagi tanya lah yang ahli untuk penanaman mangrove itu yang di luar pinggir pantai, misalnya luar dari pohon nipah ini bagaimana bisa tumbuh, itu lagi kita tanya lah yang ahlinya gitu kan. Cuma kalau masyarakat sini, kalau saya itu penanaman mangrove sini dari 2017 saya udah mulai, sama juga dengan Pak Kades yang sekarang. Dulu beliau masih sekdes. Dulu saya pernah ingat tuh 2017 itu kami mendapatkan dana IPA
pembangunan trek yang di Teluk Berdiri, yang sana kan, Iya. trek yang buruk itu awal 2017, itu dari KKP, awal sekali belum ada yang lain ini, belum lah untuk di sini. Jadi saya nanam nggak banyak waktu itu, cuma 1.000 pohon. Cuma kami libatkan itu dari SD sampai mahasiswa waktu itu kan. Jadi ikut menanam, edukasi mereka gitu kan. Nah, juga melepaskan penyu. Oh, pernah. Nelayan pernah dapat penyu. Jadi nelayan dapat penyu di tengah kan merawai. Nah, jadi kami lepaskan. Jadi saya bawa adik-adik yang kecil-kecil, edukasi anak-anak bahwa barang ini dilindungi. Mungkin di IG Pokwasmas ada kali foto saya di situ. Mungkin ada IG Pokwasmas. Saya melepaskan penyu. Jadi adik-adik itu dibawa ke tengah. Bahwa ini barang dilindungi, kalau bapak kalian dapat barang ini nggak boleh dijual, dilepas. Jadi edukasinya ya anak-anak lebih enak. Kalau orang tua mindsetnya nggak susah. Ya kayak sampahnya aja, saya udah berapa lama masih belum terurai bagaimana untuk sampah ini supaya nggak kumuh gitu kan. Nelayan itu rata-rata kan kumuh tempatnya, daerah-daerah. Cuma keinginan saya kemarin itu memang setiap rumah itu ada tong sampah, cuma belum terrealisasi. Waktu udah ada IPAT dulu, ingat sejarah saya itu, saya hanya bisa membuat tong sampah itu masjid 2, sekolahan 2, surau 1, tempat ibadah aja, sebesar 2. Tapi sampai sekarang tong sampahnya masih ada. Berarti sudah dari 2017 itu sudah ada upaya untuk mengedukasi masyarakat ya. Sudah. Ya, jadi tapi mungkin masih kurang kesadarannya. Pasti, karena kan otomatis sih yang saya sih fokusnya itu kepada yang adik-adik yang lebih kecil lah ya, karena merubah kalau bahasa orang Pontianak itu lebih mudah merubah melentur pohon yang bambu yang masih muda gitu kan. Kalau udah tua kan mudah patah kata orang kan. Nah, jadi prinsip itu yang saya gunakan. Jadi adik-adik ini diajak. Jadi kalau ada kegiatan ada misalnya mengut sampah ya, jadi yang SD SMP itu yang kita edukasi mereka. Berarti pencemaran sampah ini sudah ada lama. Sampah ini ya di mana-mana ya model ini lagi itu sampai ke Jakarta, sampai ke mana kan. Berarti memang dari pemerintah daerah dan sekitar tuh memang sudah ada upaya untuk masyarakat daerah pesisir dan muara untuk mengedukasi, untuk kegiatan merehabilitasi daerah pesisir yang terkena abrasi itu memang sudah ada. Jadi juga kita sini ini ada kegiatan waktu itu dari Jakarta BCL. Apa namanya, bunga, kalau anu kan bunga cinta lestari itu kan. Kalau itu BCL apa ya? Bulan cinta laut apa? Itu pernah ada kegiatan dari KKP. Jadi sekian ton sampah itu diambil, jadi dibeli. Kita mungut nih botol-botol, nanti dipisahin mana yang bersih, mana yang dipisahin. Jadi dibeli dengan bank sampah. Jadi sampah yang di tepi sungai ini kami ambil, dipungutin, dijual lah ke sana. Ya, yang sampah yang di situ yang botol-botol lah kayak ini. Memang sampai ke KKP pun ya di sini ya untuk membeli. Iya. Kalau kegiatan-kegiatan itu memang muara. Coba kalau itu tuh sampah itu kan makan orang ini. Kalian kan pernah Teluk Berdiri kan? Coba lihat kalau kering nanti sore lihat sampahnya bagaimana banyaknya. Itu tuh dibersihin terus tuh, dibawa naik ke atas. Sampai ke muara. Dari kota Pontianak kan kalau keluar yang sini semua ngumpulnya. Nah, sini kayak tong sampah sini tempat kita nih. Dan sampah masyarakat sendiri, sampah yang kiriman ngumpul di sini. Maka kalau pantai itu jangan ada pantai juga sampahnya. Gimana? Mahasiswa juga sering itu ngumpulannya tuh tonan berapa aja dah. Karena kegiatan itu sering. Meskipun ada kadang-kadang mereka itu biasanya adik-adik dan mahasiswa mau menanam bibit, tinggal adik-adik tinggal beli bibit aja dengan dia nanam di lokasi dan disiapin. Biasanya ada seperti itu. Kalau pendapat Bapak lah dengan masyarakat itu tentang penanaman mangrove di daerah pesisir itu gimana? Bagus ya? Pasti bagus lah. Namun kan jadi juga di sini masyarakat di sini lah ya. Jadi untuk lingkungan lah ya. Lingkungan itu mereka itu dari 2010 udah cara tidak sengaja lingkungan itu mereka udah menyadari untuk lingkungan. Jadi mereka menyadari lingkungan itu. Salah satu contoh mereka bahan bakarnya pakai gas dari 2010.
Udah lama berarti. Iya, 2010 pengembangannya. Bahkan jadi maka sampai ada proyek nasional, kemudian migas. Coba lihat aja perahu-perahu nelayan, ada tabung gas letak di situ, tarik keluar kan. Mereka menggunakan gas. Jadi mereka udah gimana ya, udah untuk lingkungan itu udah cara tidak langsung dengan programnya penemu lah ya, penemu itu namanya Bang Amin, penemu yang pakai gas itu. Jadi dia memberikan ke masyarakat suruh kayak gini. Jadi cara tidak langsung mereka menjaga lingkungan. Itu gasnya tadi, sorry Pak, berasal dari mana Pak? Gasnya, tabung gas tetap dari Pertamina, tapi dia punya alat untuk konversi namanya dari bensin ke gas. Dia juga penemu. Ini salah satu alatnya nih. Ini alatnya ini. Jadi penemu. Jadi kalau anunya itu kalkulator gitu kan. Nah, cuma kalau ini kan udah nasional kan, udah dari pengadaan itu dari 2015 sudah ada nasional. Kalau ini dari set sampai ITB juga di sini. ITB itu udah kerjasama dengan orang sini, speedboat pertama Indonesia kerjasama dengan APG ini. Jadi masyarakat di sini sekarang ini pada berangkat pemasangan mesin pakai alat ini untuk nasional. Yang nggak ada itu daerah Papua sama Indonesia. Kalau daerah itu mereka udah jaga mereka. Jadi masyarakat ini walaupun nelayan, mereka sambilannya tiap tahun itu berangkat kerja nasional. Pemasangan mesin yang tapi untuk mesin ketinting yang kecil-kecil enggak speedboat. Nah, ini kan speedboat yang saya ceritakan tadi ini yang tadi ada speedboat yang satu, tapi bahan bakar juga ada. Jadi tetap dari ini juga. Iya. Yang kalau yang ini kan dari ITB, kerjasama ITB kerjasama dengan Minden Gas. Jadi wisata kan di sini kan ada yang namanya wisata sungai. Wisata sungai lihat bekantan. Nah, itu salah satunya ITB itu bahan bakarnya pakai gas. Kalau menurut Bapak dia ancaman yang paling besar untuk daerah pesisir ini gimana? Angin kencang. Abrasi, kalau abrasi kita sini ya, kalau abrasi di laut kita enggak. Kalau ikan asin enggak ada abrasi karena lumpur itu selalu naik ya. Bukan turun ya, lumpur itu selalu naik, jadi tanahnya itu lebih. Cuma kalau mangrove-nya ditebang, otomatis saat ombak itu dia langsung menerpa ke jalan tanggul, itu yang bahaya. Jadi salah satu fungsi mangrove untuk di daerah sini itu menahan ombak. Menahan ombak. Karena nipah itu, maka kalau nipah itu kan yang bagus itu kalau yang udah pengalaman itu, kalau dari tengahnya ada nipah, di dalamnya baru ditanam pohon. pernah enggak sih Pak di daerah sini masyarakat terjadi penurunan hasil tangkap? Kalau udah lama sih, maka kemarin juga dijelaskan penurunan hasil tangkap, cuma syukur ya alhamdulillah saat ini walaupun turun harganya tapi kalau penurunan tuh rata-rata semua turun drastis, nggak ada naik sedikit atau? Kalau sekarang belum ada naik. Kepiting itu berapa lama? Ya baru tahun ini kepiting mulai ada. Jadi waktu itu tuh memang Nggak ada. Ranjungan dulu, saya ngerebus ranjungan sih sampai tonan. 2016 ke 17. Saya ngerebus ranjungan. Dandang itu banyak tuh di gudang itu. Sampai 3 dandang, 4 dandang ada ngerebus ranjungan. Sekarang ranjungnya paling naik ya sebentar aja, ada 1 bulan dah. Kalau itu sampai 2 bulan kan. itu salah satu faktor penyebabnya apa Pak? Alam juga ada, karena kan air asin sekarang kan kalau hitungan saya alam itu kan tak mungkin kita mampu bantah. Cuma kan dampaknya kan. Kalau di sini ini orang lebih suka air asin. Makanya saya bilang kalau nelayan dengan petani itu doanya berbeda. Kalau nelayan maunya air asin, kalau petani maunya air tawar. Kalau air asin kan padi pada mati, tapi kalau orang nelayan sini maunya air asin. Kalau air asin itu mereka udah melimpah hasil lautnya. Mau udangnya, mau kepiting, mau ranjungan itu udah sotongnya lengkap kayak itu. Kalau udah air yang nggak asin, ini kan curah hujan tinggi nih. Iya, Kalau udah curah hujan tinggi ya udah. daerah asinnya kurang. Salah satunya itu. Alam juga menentu lah, penentu untuk hasil laut itu udah pasti. Ombak gede nggak bisa juga ke laut. Ya. Kalau menurut Bapak ya, saran dan harapannya untuk daerah pesisir ini, untuk kesejahteraan masyarakat, untuk pengelolaan lingkungannya tadi. Kalau lingkungan, saya udah berapa kali koordinasi dengan ART.
cari kan kita kan mau berubah mindset masyarakat nih, murah meriah. Coba kalau ada dari dana desa atau pemerintah, kalau pemerintah kan mungkin programnya terlalu kecil, tong sampah. Kita mau ubah mindset orang nih, bikin kan tong sampah, misalnya dari plastik gitu, atau dari siap rumah dikasih, jangan yang gede-gede. Nah, itu untuk lingkungan ya. Kalau untuk lingkungan masyarakatnya lah kan, karena kan mereka numpuk sampah nih, untuk mangrovenya ya terus menanam mangrove. Jadi mungkin adik-adik di sana adik punya cara menanam mangrove, misalnya kena ombak ini bagaimana kita nanam tidak mati ya. Kalian nggak menelitinya kan kayak gitu. Jadi memang meskipun sudah dilakukan upaya edukasi, upaya dari masyarakat, pemerintah daerah, bahkan sampai KKP pun datang untuk melakukan kegiatan konservasi, rehabilitasi lingkungan daerah pesisir pun tetap dibutuhkan orang-orang yang memang Yang peduli, ya, ya orang-orang yang peduli seperti kalian kan peduli dengan lingkungan, itu diperlukan. Karena kan kalian kan punya jaringan sendiri. Oh ini saya punya kampung, oh saya punya kegiatan nih, ada tong sampah, kegiatan kalian kasih. Kalau yang udah pernah dilakukan tuh ke masyarakat belum ada, hanya surau, sekolahan, saya kasih masjid, saya kasih tong sampah. Waktu itu pas dapat dananya itu, dana dari yang saya bilang tadi, dana IPAD, penanaman mangrove, bikin tong sampah. Ada dua item itu yang saya buat waktu itu. Pas dananya itu, dana langsung masuk ke rekening kelompok. Apa nih kegiatannya di bisanya? Oh ya, kita bikin tong sampah sama penanaman mangrove 2017. dari sejak 2017 ya. Iya, 2017 sudah mulai. Tapi penurunan hasil tangkap itu sudah dari 2010. 2010 itu udah mulai. Udah cuma balik lagi kepada alam. Jadi air asin itu juga penentu. Kalau alamnya airnya panas itu benar-benar sini panen. Dimanapun lah, kalau nelayan dia untuk pesisir sini lah ya, daerah Kalbar lah. Kalau musim panas itu air asin itu pasti panen itu. Ini sih Pak. Oke, siap. Terima kasih. Iya, sama-sama. Maaf ya. Biasa kayak gini udah sering.